Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan serta kita cintai para habaib, anak keturunan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhadir pada saat malam hari yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran mereka menambahkan keberkahan daripada hadirnya kita di dalam majelis yang mulia ini. Dan mudah-mudahan sebab hadirnya mereka, hadirlah juga Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datuk mereka juga, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan umur panjang kepada kita sekalian, masih berkenan memanjangkan umur kita dan memberikan kesehatan badan kepada kita, sehingga dapatlah kita kembali berkumpul, duduk di dalam majelis yang mulia ini, merindui akan sosok Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membasahi lisan kita dan sanubari kita serta hati kita dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih di dalam bulan Sya'ban yang mulia ini, bulan yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah malam hari ini kita ungkapkan, kita turuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita ungkapkan kerinduan kita dan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan membaca maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Sya'ban, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada kurang satupun daripada hidup kita di atas dunia ini. Mudah-mudahan Allah selalu berkahi kehidupan kita, Allah selalu berkahi rumah tangga kita, Allah selalu berkahi keluarga kita, Allah selalu berkahi anak keturunan kita, istri kita, dan Allah Subhanahu wa taala berkahi ahlu kampung kita juga, amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini sudah berada di malam yang ketujuh daripada bulan Sya'ban yang mulia. Artinya kurang lebih seminggu lagi, 7 malam lagi, kita akan bertemu dengan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam mu'azzamah, malam yang penuh dengan keagungan dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan malam tersebut, dan mudah-mudahan kita dapat menggunakan malam tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam memohon akan semua apa yang ingin kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasannya malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa umat manusia tanpa terkecuali. Semua dosa umat manusia, khususnya umatku, kata Nabi Muhammad, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Maka itu mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Sebanyak, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulu domba
bulu kambing Bani Kilab, yang mana saat itu Bani Kilab ini adalah Bani, kepala suku yang paling banyak punya kambing di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka memiliki kambing ribuan. Terus kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana kira-kira kalau dari kambing ribuan tersebut jumlah umat manusia yang diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban itu jumlahnya seperti bulu kambing Bani Kilab. Gitu. Kira-kira satu kambing itu berapa bulunya? Kali ribuan kambing. Segitu Allah Subhanahu wa taala membebaskan dan mengampuni dosa umat manusia di malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita termasuk daripadanya, termasuk daripada hamba-hamba Allah yang diampuni dosanya di malam nisfu Sya'ban dan dihapuskan segala kesalahannya di malam nisfu Sya'ban. Terkecuali kata Nabi Muhammad SAW, ada 4 pendosa yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Di malam tersebut ada pendosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya di malam tersebut. Padahal sudah banyak yang diampuni oleh Allah, tapi ada pengecualian yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-musakhir. Itu orang yang musakhir ini adalah orang yang membuat 2 orang umat Nabi Muhammad SAW bermusuhan. Ini tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian al-musyrikin, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepada orang tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala di malam nisfu Sya'ban melihat seluruh umat manusia dengan rahmatnya, dengan pandangan kasih sayangnya. Tapi orang-orang seperti ini tidak diampuni dan tidak dilihat oleh Allah. Al-musyrik wal musakhir. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW lagi, wa ila qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan silaturahim juga tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita menjadi orang yang salah satu daripada 4 orang ini. Itu. Kemudian wala ila uquqil walidain, Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak akan mengampuni dosa di malam nisfu Sya'ban orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Begitu juga kata Nabi Muhammad SAW, wala ila mudminu khamrin, dan tidak juga mengampuni dosa orang yang gemar mengkonsumsi narkoba dan minum-minuman keras. Orang-orang tersebut tidak akan diampuni oleh Allah dosanya kecuali dia bertaubat dengan taubatan nasuha, baru Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya. Maka itu hindari dosa-dosa besar seperti ini agar apa? Agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malam nisfu Sya'ban kata para ulama adalah malam yang paling mulia setelah malam Lailatul Qadar. Malam yang paling mulia. Itu. Malam yang paling banyak Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan orang-orang yang ada di dalam neraka. Itu. Yang ada di dalam neraka paling banyak dibebaskan oleh Allah malam nisfu Sya'ban. Itu. Maka itu bukan hanya kita yang hidup di dunia yang masuk neraka, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan dalam bilang jumlah dengan bilangan jumlah yang sangat banyak. Itu. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
itu, jadi di malam nisfu Sya'ban yang sebentar lagi akan kita berada di dalam malam tersebut, gunakanlah waktu kita untuk ibadah. Tidak ada waktu kita terkecuali untuk ibadah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam nisfu Sya'ban, beliau gunakan waktu malam tersebut untuk ibadah. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, bercerita, di malam nisfu Sya'ban aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud, memperpanjang sujudnya di dalam sholatnya sampai-sampai sejadahnya basah. Nabi Muhammad kira-kira kalau sejadahnya basah ngapain kira-kira? Beliuran seperti kita guring? Tidak. Pekami seperti kita? Tidak. Tapi beliau menangis. Itu. Menangis memohon ampunan ya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau Nabi Muhammad saja sampai menangis di malam nisfu Sya'ban, kita umatnya tidak menangis rugi. Berarti kita tidak sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan? Aku cinta sama Nabi Muhammad, malam nisfu Sya'ban tidak nangis, rugi. Siapa yang aku cinta kepada Nabi Muhammad? Siapa yang pengen masuk surga dengan Nabi Muhammad SAW? Itu. Yang malam nisfu Sya'ban menggunakan waktunya untuk menangis, meminta ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dirinya tidak pernah berbuat salah. Dirinya tidak pernah berdosa. Tapi sampai minta ampun seperti itu. Kira-kira kalau kita seperti apa kira-kira? Nah, bukukan tuh catatan amal malam nisfu Sya'ban kita yang akan datang ini hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ada orang yang tahu terkecuali kita dengan Allah. Itu. Terkecuali kita dengan Allah. Sebagaimana mereka para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala memakmurkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Mulai tenggelamnya matahari di hari ke-14 daripada bulan Sya'ban menuju malam nisfu Sya'ban, lihat saja pemandangannya di daerah kita ini sepertinya malam nisfu Sya'ban itu malam keramat. Bagaimana ada keramat? Masjid penuh. Gitu kan? Jarang-jarang masjid penuh. Gitu. Ya alhamdulillah setahun sekali tak apa-apa dah. Gitu kan, daripada tidak pernah sama sekali kan. Gitu. Orang-orang pasar yang punya toko tutupnya lebih awal. Kenapa? Malam nisfu Sya'ban, malam ini nih. Gitu kan? Nah, kita malam nisfu Sya'ban jangan lupa untuk menghidupkan malam tersebut dengan membaca Yasin 3 kali, kemudian melaksanakan sholat hajat, melaksanakan sholat tasbih, ya, gitu. Cari masjid-masjid yang sekiranya kita nyaman untuk ibadah. Cari masjid-masjid yang sekiranya kita, yang kalau sholat di situ mengingatkan kita kepada orang-orang soleh, mengingatkan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Cari masjid mana itu kira-kira. Itu. Jadi hidupkan malamnya, terutama tengah malamnya dengan ibadah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita termasuk daripada yang orang-orang yang memiliki dosa-dosa tadi yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka itu jangan berani menyekutukan Allah. Jangan berani membuat orang lain berkelahi, ya, bersengketa hanya karena kita. Siapa kita? Pengadu domba. Orang sudah baik-baik hidupnya di kampung, gara-gara kita datang, kita yang bikin rusak. Gitu. Hati-hati. Wala ila qati'ir rahim. Jangan juga memutus hubungan silaturahim. Gitu. Kita umat Nabi Muhammad SAW disuruh untuk menyambung tali silaturahim. Iya kan? Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai.
Kalian pengen mulia, pengen kuat, umat Islam harus bersatu. Jangan bercerai-berai, jangan saling bermusuh-musuhan. Kenapa? Karena kalian sekarang diincar oleh musuh-musuh Islam dan musuh-musuhnya Nabi Muhammad serta musuh Allah Subhanahu wa taala agar kalian bercerai-berai. Itu. Kalau umat Islam sudah bercerai-berai, hancurlah dunia ini. Itu apalagi yang diharapkan kira-kira hidup di dunia? Ya, kumpul bersama dengan orang yang suka memutus hubungan silaturahim. Tidak ada nikmatnya hidup di dunia kalau kita hidup di dunia memiliki dosa memutus hubungan silaturahim. Paling nyaman itu kebaikan. Paling nyaman itu kebaikan. Paling asyik itu saling berhubungan. Itu kan? Maka itu banyak cara, banyak-banyaklah mencari kawan, bukan mencari lawan. Itu tugas kita. Cari kawan kita. Sebanyak-banyaknya kawan kita yang dapat membawa kita kepada cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, mendekatkan diri kita kepada surga, menjauhkan diri kita kepada neraka. Itu ciri-ciri kawan yang baik. Cari kawan kita. Itu hidup kita di dunia ini sebentar, tidak berapa lama. Sangat sayang, sangat mahal harganya kalau kita bayar. Hidup kita di dunia ini hanya untuk berboya-boya, menghabiskan waktu kita hidup di dunia ini untuk bersenang-senang. Sungguh itu sangat murah semuanya. Kesenangan yang hakiki adalah kesenangan nanti tatkala kita berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak berkumpul bersama dengan orang yang kita cintai? Bagaimana tidak berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad SAW? Bagaimana tidak berkumpul di dalam surga dan dipersilahkan oleh Allah untuk memandang dan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, yang dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW di dalam surga Firdausil A'la. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga wala ila uquqil walidain, dan tidak juga kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah ini sebelum datang malam nisfu Sya'ban, datangi kuburan orang-orang tua kita, ziarahi ibu kita, ziarahi abah kita. Gitu. Minta agar mereka meridhoi kita. Kenapa? Karena ridhonya Allah terletak kepada kedua ridhonya orang tua kita. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtallah fi suhtal walidain. Punya kesempatan masih nih besok Jumat, ya kan? Punya kesempatan untuk ziarah ke orang tua, nah ziarahi dulu. Itu besok hari Jumat kan? Itu waktu yang paling bagus, waktu yang paling afdol untuk kita menziarahi orang tua kita. Tidak bisa pagi siang, tidak bisa siang sore habis asar, itu tidak bisa sore habis asar, tidak ada waktu lagi, ya sudah malam, dah malam. Ya, kalau tidak bisa juga malam, ya sudah itu aja deh yang mati dah. Gitu kan, begitu. Gunakan kesempatan seminggu nih, belum malam nisfu Sya'ban, ya kan? Yang jauh-jauh orang tuanya, nah minta ridhonya, ya kan? Mudah-mudahan dengan kita berziarah ke makam mereka, Allah ngasihkan ridhonya kepada kita. Itu kan. Kalau sudah kedua orang tua kita ridho, insya Allah hidup kita di dunia ini senang hidup kita. Mau tidak mau, seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, hidupnya akan senang di dunia. Sekalipun dia tidak banyak punya harta, tapi dia senang hidupnya. Beda dengan orang banyak harta, banyak hartanya, tapi tidak pernah senang-senang hidup di dunia. Gimana? Yang ada utangnya menumpuk di mana-mana. Gitu kan? Kaya raya, tapi kaya rayanya ngutang di bank. Gitu kan? Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia akan bahagia hidupnya di dunia. Itu pasti. Nabi kita Muhammad SAW yang menjaminnya. Itu. Maka itu kata Nabi Muhammad SAW, dosa yang
segerakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang itu mati masuk ke alam kubur adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Nah, maka itu hati-hati sebelum orang tua kita ridho. Nah, mudah-mudahan kita tidak diazab dan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidup kita. Gitu. Jadi yang disegerakan dosa itu adalah dosa uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Gitu. Jadi akan disegerakan oleh Allah. Kita rasakan selama hidup kita di dunia, lebih-lebih lagi nanti waktu kita masuk ke alam kubur. Lebih-lebih lagi nanti waktu kita dibangkitkan di yaumil mahsyar. Lebih-lebih nanti lagi kalau kita dimasukkan oleh Allah waliyadzubillah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa itu sangat pedih. Dosa itu sangat sakit luar biasa. Nah, maka itu jangan sekali-kali ya berani kepada kedua orang tua kita, mencarilah ridhonya orang tua kita, apalagi yang masih punya orang tua ya. Nah, itu kesempatan hidup di dunia. Ya, maka itu orang-orang mengatakan apa? Ya, surga itu terletak di bawah kaki ibu kita. Gitu. Bukan kita harus mencari surganya itu di bawah kaki, telapak kaki ibu kita, bukan. Artinya apa? Kita harus berbakti sampai harus apa? Harus mencium kedua belah telapak kaki ibu kita. Nah, itu. Kemudian juga yang terakhir wala ila mudminul khamrin, ya, dan tidak juga kepada orang yang gemar meminum minuman keras atau narkoba. Hati-hati, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah pernah ngerasain taubat dengan taubatan nasuha. Ya, jangan kembali lagi untuk mengulangi akan hal tersebut. Hati-hati, Allah nanti akan berikan kita kalau kita mau menahan untuk tidak meminum minuman keras dan narkoba serta narkotika selama hidup kita di dunia, Allah akan persilahkan kita nanti minum apa? Minum khamar dalam surga. Itu Allah nanti akan jadikan sungainya surga itu dari khamar. Itu bukan lagi satu botol itu minum, bukan lagi satu peti, nyelam itu bisa di sana. Ya, berkunjung bisa. Di mana? Tapi itu di surga. Maka itu jangan menggadaikan kenikmatan di surga dengan kenikmatan sesaat di dunia. Mahal. Ya. Nah, asal kita mau masuk surga aja, insya Allah masuk surga berataan. Itu apapun tidak ada dilarang. Di surga itu tidak ada satupun yang dilarang. Itu. Di surga itu tidak ada satupun yang dilarang. Semuanya dipersilahkan oleh para bidadari-bidadari. Tidak ada larangan. Tidak boleh itu hanya ada di dunia. Di surga tidak ada yang namanya tidak boleh. Tidak ada. Tidak boleh ini, itu di surga, di dunia. Di surga tidak ada, tidak boleh. Boleh semuanya. Inti melihat apa saja di sana, mau apa saja, ya, mau apa saja kita miliki itu boleh. Dipersilahkan lagi, gitu. Sampai-sampai katanya malam nisfu Sya'ban itu, ya, disebutkan di malam nisfu Sya'ban itu para bidadari-bidadari itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhias-hias, bersolek. Gitu. Bidadari itu cantik-cantik, bungas-bungas sudah disuruh bersolek. Disuruh berhias, kira-kira tambah bungas enggak? Bini kita aja tuh, bini kita tukarakan bedak, tukarakan lipstik, tukarakan apa lagi, dempul. Ya, suruh bersolek, kira-kira tambah manis enggak? Kambing kalau dihias manis, apalagi perempuan, itu kan? Bidadari disuruh berhias, itu disuruh itu pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai bidadari bertanya-tanya, ini malam apa ini para malaikat? Malam apa ini wahai malaikat? Kata malaikat mengatakan apa? Ini malam hari rayanya kita. Ini malam hari rayanya kita. Itu. Mereka para malaikat mempunyai malam hari raya. Kalau kita umat Nabi Muhammad punya hari raya. Itu kan beda.
Kalau malaikat, kenapa mereka mempunyai malam hari raya? Malam hari rayanya malaikat itu adalah malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Itu malam hari rayanya malaikat. Kenapa kok malam, bukan siang? Karena malaikat itu tidak pernah tidur. Nah, lain dengan kita. Kita hari rayanya siang. Kenapa? Karena kita malam kuringan. Kan gitu. Adalah kira-kira kita malam hari raya? Tidak ada, kita hari rayanya ada kan? Gitu. Kita memperingati hari raya Lebaran ya siang hari. Tidak ada malam hari Lebaran. Yang ada kita kalau malam hari kuringan sudah uyuhan, keliling-keliling tadi hari raya kuringan aja lagi. Itu kan kalau malam malaikat, nah mereka tidak pernah tidur. Maka malam hari rayanya adalah malam. Begitu. Semalam suntuk tuh hari raya tuh malaikat. Senangnya bukan main malaikat. Para bidadari-bidadari semuanya senang. Itu. Ada 1 juta bidadari yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani malam Lailatul Bara'ah tersebut, malam nisfu Sya'ban yang dipersiapkan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang akan nanti masuk ke dalam surga. Dibayangin nanti punya nanti bidadari 1 juta. Itu kebayang nggak kira-kira? Itu kita ngelihat bini kita aja di rumah tuh, seharian semalaman gimana kira-kira? Gitu kan? Karena kita cinta aja tuh, karena kita sayang aja tuh, apalagi kita punya anak, gitu kan? Jadi kita senang. Tapi sebetulnya kita sumpah juga sama dia. Iya kan? Kenapa? Sehari semalam itu aja yang dilihat. Bagaimana kalau nanti 1 juta bidadari yang sudah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhias, untuk bersolek di malam tersebut menyambut kedatangan kita semua. Allah. Kita nggak kebayang kira-kira yang menguruti tangan kita berapa orang tuh? Yang menguruti batis kita kira-kira berapa orang tuh? Nggak kebayang. Itu kan? Maka itu jangan digadaikan kenikmatan di dunia yang hanya sesaat ini untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Mubarakah namanya. Para ulama mengatakan bahwasanya untuk malam nisfu Sya'ban itu dia memiliki 22 nama. Itu malam yang paling banyak mempunyai nama sebutan itu malam Lailatul malam nisfu Sya'ban. Itu 22 sebutan namanya. Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Aidatul barakah fi dzatiha. Karena keberkahan itu ada pada zatnya. Jadi keberkahan yang ada di malam nisfu Sya'ban itu adalah keberkahan yang memang ada dari asalnya di malam nisfu Sya'ban. Maka itu tinggal kita aja lagi mencari keberkahan tersebut. Nah, maka itu mudah-mudahan ya umur kita diberkahi oleh Allah. Itu semua kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Dinamai juga malam yang penuh dengan keberkahan li'anna mujawaratul malaikatul adamiyyin wa mugharribatihim fiha. Karena malam itu, malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang para malaikat menziarahi anak Nabi Adam. Anak keturunan Nabi Adam semuanya diziarahi oleh malaikat. Tuh. Berarti malaikat tuh datangan keturunan ke dunia di malam nisfu Sya'ban menziarahi, mendatangi kita. Ayo, siapa yang mau ketemu dengan malaikat? Mudah-mudahan kalau kita mau disuruh pilih ketemu dengan malaikat, pengennya malaikat apa tuh? Jibril yang pengen kita ketemui. Iya kan? Kita nggak kepengen ketemu dengan malaikat Israel. Kenapa? Bakal cabut nyawa kita tuh Israel. Gitu kan? Pengen ketemu dengan Jibril. Mudah-mudahan salah satu di antara kita ini semuanya akan bertemu dengan malaikat di malam nisfu Sya'ban. Gitu. Nah, malam nisfu Sya'ban itu juga karena para malaikat itu turun menziarahi dunia, menziarahi anak keturunan Nabi Allah Adam. Ini kita ini itu sampai itu
Mereka malaikat itu membentangkan sayap mereka. Itu. Bayangin, setiap malaikat itu punya 600 sayap. Gitu. Sayapnya 600. Sehingga kalau mereka membentangkan sayap-sayap mereka, nah disitulah terjadi ketenangan, disitulah terjadi kedamaian, disitulah terjadi khusyuk, disitulah terjadi hudur di malam nisfu Sya'ban. Kalau kita bangun tengah malam, kita merasakan malam itu memang malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berasa itu seperti halnya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kata para ulama tidak panas dan tidak dingin. Angin itu udah berhembus. Itu tandanya malam Lailatul Qadar. Angin itu udah berhembus. Nah, begitu juga malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena kita semua manusia ini ditutupi. Bahasanya apa itu? Malaikat-malaikat itu melingkupi kita semua. Kita ini semua, alam semesta ini, dunia ini dilingkupi oleh para malaikat. Dengan apanya? Dengan sayapnya yang 600 tadi. Itu dilingkupi semuanya kita. Jadi kita merasakan ketenangan, hudur, sakinah, mawaddah, wal waghar. Itu tenang gitu. Maka itu gunakan malam itu dengan ibadah. Kemudian daripada nama malam nisfu Sya'ban itu adalah Lailatul Qismah, malam pembagian. Apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban? Ya, Allah Subhanahu wa taala membagikan lil arzaq wa taqdir, membagikan rezeki. Rezekinya kita dibagikan. Kira-kira nih kita hidup sampai tahun berapa? Nah, rezekinya dibagiin. Tidak akan ada di antara kita yang meninggal dunia terkecuali rezekinya sudah diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. 1000 belum sampai ke kita, 1000 belum sampai ke kita, enggak bakal mati itu orang. Itu percaya. Itu. Kalau belum dapat 1000, enggak bakal mati. Begitu dikasih duit 1000, mati dia. Kenapa? Karena habis memang rezekinya. Nah, begitu, ya. Malam Allah membagikan rezeki dan takdir, ditakdirkan. Itu. Kita nih setahun nanti akan datang dari malam nisfu Sya'ban, dari bulan nisfu ini sampai nisfu yang akan datang, apa ditakdirkan sama Allah. Nah, minta di malam nisfu Sya'ban agar ditakdirkan yang baik-baik, sehingga kita ketemu dengan malam nisfu Sya'ban yang akan datang, tahun akan datang, semua yang kita rasakan yang baik-baik. Alhamdulillah, rezeki yang datang kepada kita semuanya yang halal, rezeki yang datang kepada semuanya sama kita nggak susah mencarinya, iya kan? Kenapa? Karena Allah berikan yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Gitu. Yahtasib artinya apa? Tidak berbilang.